Stok beras di Bulog Makassar mencatat capaian yang signifikan. Per Kamis 10 Juli, jumlah stok menembus 62.000 ton, dengan jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2025. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala Cabang Bulog Makassar, Karmila Hasmin Marunta. Ia menuturkan jika stok yang tersedia saat ini melimpah hingga beberapa bulan ke depan. Lebih lanjut, Karmila menyampaikan terkait dengan bantuan pangan pemerintah. Ia menyebut bahwa program bantuan pangan pemerintah tersebut merupakan penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Diketahui, penyaluran bantuan pangan untuk wilayah kerja Perum Bulog kantor cabang Makassar mencakup 5 daerah. Di antaranya adalah Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kota Makassar. Kedepannya pemerintah provinsi dan daerah diharapkan dapat terus bersinergi dalam menjaga kestabilan stok pangan. Sinergi ini dinilai krusial untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat sekaligus menjadi langkah strategis guna mengendalikan laju inflasi di masing-masing wilayah. Kepala Cabang Bulog Makassar, Karmila Hasmin Marunta, menanggapi mengenai harga beras di pasar yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Ia menuturkan bahwa stok beras di Bulog tidak secara langsung memengaruhi harga di pasar karena merupakan cadangan beras pemerintah atau CBP yang hanya bisa disalurkan melalui penugasan resmi dari pemerintah dan harus melalui prosedur tertentu. Lebih lanjutnya menegaskan jika Bulog berperan sebagai buffer stok, yaitu menyiapkan cadangan beras yang akan dikeluarkan hanya ketika dibutuhkan oleh pemerintah. Terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sendiri, Karmila menyatakan hal tersebut turut menjadi penugasan dari pemerintah, di mana Bulog berperan sebagai operator pelaksana. Dengan stok beras yang saat ini mencapai 62.000 ton, Bulog memastikan kesiapan penuh dalam mendukung program-program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Pihak Bulog ungkap Karmila terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia mengatakan jika gerakan pangan nasional yang menjadi leading sektor ialah Badan Pangan Nasional, sedangkan untuk tingkat kabupaten kota berada di Dinas Ketahanan Pangan. Nantinya penyaluran SPHP juga akan melibatkan Koperasi Merah Putih dengan unit di tingkat desa maupun kelurahan. Diharapkan mekanisme ini akan membuat proses penyaluran lebih tertib dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Seorang pria warga asal Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT ditemukan tewas dalam keadaan tergantung dalam kamar kosnya di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Diketahui korban inisial JR, 22 tahun, pertama kali ditemukan oleh istrinya bernama Feby, 21 tahun, kemudian langsung meminta pertolongan pada warga Sabtu 12 Juli sekitar pukul 18.30 WITA. Penjaga kos, Masni 42 tahun mengatakan bahwa korban dan istrinya telah tinggal di kos tersebut sekitar 8 bulan dan diketahui bekerja sebagai penjual pakan di wilayah Todopoli, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Sebelum ditemukan meninggal, Masni mengaku sempat melihat korban sedang beraktivitas seperti biasa. Sementara itu, Kasubdit 2 Jatandra Satreskrim Polrestabes Makassar, Ibtu Nasrullah mengatakan setelah menerima laporan dari warga, aparat kepolisian dari tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Dokpol Polda Sulsel dan Polsek Panakukang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Sementara ini, kata Nasrullah, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan penyebab kematian korban dengan berkoordinasi pada tim medis dari Rumah Sakit Bayangkara Makassar serta melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi termasuk istri korban. Hingga saat ini, kata Nasrullah, pihak kepolisian belum menemukan tanda-tanda adanya tindak kekerasan pada tubuh korban. Sementara ini, jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Aksi nekat seorang pria yang tak dikenal yang menghadang kendaraan dengan parang di Dusun Punagaya, Desa Bontorapo, Kecamatan Taruang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Facebook Suwandi Nyonyok, pelaku tampak menantang pengendara yang melintas memicu kepanikan warga. Pria tersebut menggunakan sebilah parang dan menantang para pengendara yang melintas.
Meski demikian, para pengendara tetap bersabar sambil membujuk pelaku agar menenangkan diri. Meskipun sudah diperingati, pelaku tetap ngeyel, bahkan melayangkan parangnya ke arah mobil pick-up hingga beberapa kali. Tak lama kemudian, aksi premanisme tersebut dapat dihentikan usai dua pria tiba di lokasi untuk menenangkan pelaku. Akibat kejadian ini, warga sekitar lokasi maupun pengendara yang ingin melintas di wilayah tersebut merasa cemas. Apalagi aksi premanisme ini terjadi di siang hari. Warga pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku agar situasi keamanan kembali kondusif. Kapolsek Batang, Ibtu Purwanto yang menerima informasi tersebut langsung bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku hingga ke sejumlah lokasi. Tetapi petugas belum berhasil menangkap pelaku. Kendati demikian, Ibtu Purwanto menegaskan jika pihaknya hingga saat ini masih melakukan upaya pencarian. Langkah ini diambil lantaran aksi premanisme yang dilakukan oleh pelaku kerap kali dilakukan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Warga diminta tetap tenang dan melaporkan jika ada kejadian serupa.